kita menorehkan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa di rumah, jumpa kembali di Assalam. Apa itu Assalam? Ayo sinau agama Islam. Seperti biasa pemirsa di rumah dan juga studio, siapkan alat tulisnya, kertas, pena. Sebelahnya ada Al-Quran. Karena Allah berfirman, Mas Ayub dibuka surat 54 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Artinya? Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Yang nulis saja lupa, apalagi? Karena itu pemirsa, siapkan kertas penanya dan sebelahnya ada Al-Quran. Baca langsung tanpa opini. Surat 69 ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Artinya? Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Coba ulang lagi. Dan sesungguhnya. Tahan. Sesungguhnya pemain-main. Lanjut. Al-Quran itu benar-benar. Tahan. Al-Quran itu benar-benar apa benar? Benar-benar. Terus? Kebenaran ditambah lagi. Terus? Yang diyakini. Ada berapa benar? 3. Dan yang diyakini. Mentok. Karena itu pemirsa di rumah dan juga di studio, biasakan semua kitab apapun kita cek pakai Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab tertinggi yang langsung dari Allah kepada seluruh para nabi. Baik pemirsa, hari ini saya ditemani oleh beberapa komunitas. Yang pertama, Majelis Taklim Nurul Iman, Manuan Kulon, RT 9 RW 6, Tandes pimpinan Ibu Hajah Hikmah. Yang mana? Manuan? Oh, selamat datang ya. Nah, ini teman-teman lama, Manuan. Yang kedua pemirsa, saya ditemani oleh Majelis Taklim Jamaah Yasin Tahlil RT 08, Yasin Tahlil RT 08 Margodadi RW 7, pimpinan Hajah Muhammad Jauhari Husin. Yang mana? Oh. Wah, Urin. Ya, gemerlap. Mudah-mudahan kita sama-sama hari ini mendengar sesuatu sesuai dengan warna aslinya. Yang ketiga pemirsa, saya ditemani oleh Majelis Taklim Sholawat Nariah Wedoro Waru Sidoarjo, pimpinan Nyonya Lilis. Yang mana? Oke, dari Wedoro ke sini naik apa? Wedoro di sini toh? Oke, sana ada yang dari Madiun. Ya, Waru ya, dekat. Yang Madiun jauh, ada yang dari Sulu. Yang paling banyak pahala yang mana? Yang jauh. Gua paling jauh dari Palembang. Yang keempat pemirsa, saya ditemani oleh Majelis Taklim Al-Hidayah Jalan Rengkah. Jalan Rangkah. Oh, Rangkah. Jalan Rangkah nomor 5 Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Husnul. Oke, waalaikumsalam. Dekat kuburan Rangkah berarti ya? Oh ya. Ya, jangan ke kuburan dulu ya. Baik, yang kelima pemirsa, saya ditemani oleh Majelis Taklim Jamaah Masjid Prumnas apa Prum ya? Oh, Prum Pulau Asri, Jombang, pimpinan Ibu Saidah Guntur. Wah, masih ada yang lebih jauh, Jombang. Masih banyak pahalanya diambil yang jauh. Oke pemirsa, seperti biasa, setiap acara Assalam selalu kita menerima polling. Judulnya apa, kemudian bagaimana pembahasannya. Nah, untuk hari ini, ya, untuk bulan November ini, judul yang terbanyak kita semua disuruh ngupas basmalah. Itu. Basmalah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Biismi. Biismi itu atas nama. Bisa diartikan dengan nama.
Lebih halusnya lagi menyebut nama. Tapi asli yang sesungguhnya biismi itu atas nama. Jadi kita hidup ini atas nama Allah. Yang ingin saya tanyakan sebelum kita bongkar ini sehingga teman-teman paham dan untuk kita juga, saya ingin tanya dulu pada ibu-ibu. Ibu-ibu, 100 tahun yang lalu ibu-ibu sudah ada di bumi ini? Belum. Yakin? Yakin. 100 tahun yang akan datang masih ada di sini? Tidak. Insya Allah. Main yakin aja. 100 tahun yang lalu belum ada di bumi ini. 100 tahun yang akan datang? Tidak ada. Yakin aja lah. Yakin. Ya, nah 100 tahun yang lalu belum ada. 100 tahun yang akan datang juga kita tidak ada. Pertanyaannya, ibu-ibu pernah minta dilahirkan di bumi? Tidak. Ibu pernah minta dilahirkan di bumi sebagai perempuan? Tidak. Bapak-bapak pernah minta dilahirkan di bumi sebagai laki-laki? Kalau panjenengan semua dulu tidak ada, sebentar lagi tidak ada, dan sampean tidak pernah sama minta dilahirkan di sini, sampean semua ini siapa? Halo? Ciptaan Allah. Berarti dulu sampean ada nggak? Nggak ada. Mas Ayub buka surat 1967. Ya. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'an. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa dan tidakkah manusia di studio ini dan juga pemirsa di rumah tidak memikirkan bahwa bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu. Terus? Sedang ia tidak ada sama sekali. Jelas. Dulu saya mana ada nggak? Orang tua kita dulu ada nggak? Sebentar lagi kita ada nggak? Ntar lagi orang tua kita ada lagi nggak? Jadi yang ada siapa? Yang awal siapa? Yang akhir siapa? 57 ayat 3. Ya, surah 57 ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dialah yang awal. Terus? Dan yang akhir. Terus? Yang zahir dan yang batin. Dialah yang awal. Jadi yang awal siapa? Allah. Yang akhir? Allah. Yang abadi siapa? Allah. Jadi sampean? Hah? Makanya jangan ngesok. Sampean nggak abadi, bentar lagi mati. Ya kan? Makanya tadi jangan deket-deket kuburan rangka loh ya. Ya? Bentar lagi mati kita. Nggak ada lagi, dulu nggak ada, bentar lagi nggak ada. Yang melahirkan kita siapa? Ibu. Ya, ibunya dilahirkan oleh siapa? Ibunya lagi. Ujung-ujungnya yang buat siapa dulu? Ya Allah lagi kan. Oke, nah kita lihat prosesnya. Surat 23 ayat 12 sampai 14. Ini kita dulu. Monggo Mas Ayub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Awas ya, jangan kemenyak-kemenyak lo ya. Kita saripati lo dulu. Lanjut. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Nah, jadi air mani. Terus? Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Nah, makanya ibu-ibu berhenti menstruasi ya, sudah ada segumpal darah. Terus? Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Tuh, nempel ya, kayak lintah, alak ya, jadi daging. Terus? Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Mengeras jadi tulang. Terus? Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Dibungkus lagi. Ya, kemudian ya, terus? Kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Nah,
berbentuk lain. Ya. Jadilah manusia. Jadi ibu-ibu dulu apa? Sebelum darah apa? Saripati. Saripati apa contohnya? Ya, yang jadi saripati bumi apa? Ya, dari tanah itu timbul tumbuhan, ada air, ada hewan. Jadi ibu-ibu dulu nempel di mana? Dulu enak aja di rahim. Dulu. Sebelumnya di rahim. Nah, begitu. Di mana lagi? Tumbuhan. Terus? Makanya jangan ngesok. Kita dulu di situ. Dimakan oleh orang tua kita jadi sperma. Kemudian berkembang sampailah jadi manusia. Yang membuat dari kita berasal dari saripati sampai jadi manusia, ibu kita apa ada yang lain yang bikin? Karena ibu kita nggak pernah bikin. Pernah ibu merasa yang hamil kemudian bikin-bikin gitu? Pernah? Pernah? Enggak. Yang bikin siapa? Jadi sama ini produknya siapa? Kalau ada pabrik rokok, anggaplah gudang garam. Ya, pabrik gudang garam. Produknya namanya apa? Rokok gudang garam. Kalau ada pabrik mobil atau motor, pabrik Yamaha. Produknya namanya apa? Jadi si Yamaha ini kalau berbuat sesuatu atas nama siapa? Allah. Yamaha berbuat sesuatu atas nama siapa? Yang meledak. Jadi Yamaha atau motor itu mewakili produknya kan? Mewakili industrinya kan? Sampai yang produk siapa? Jadi sampai hidup mewakili siapa? Yang benar? Dia mewakili yang lain. Mewakili Allah. Jadi hidup kita atas nama siapa? Yang benar? Ciri-ciri orang atas nama Allah ya apa? Yang dilakukan? Halo? Katanya udah yakin atas nama Allah. Hah? Ya. Menjauhi larangan, menjalankan perintah atas nama Allah. Atas nama Allah. Kalau sampai berbuat yang tidak baik, yang kena siapa? Hah? Tadi kalau motornya itu bengkang produksinya, remnya nggak pakem, yang kena siapa? Pabriknya. Hati-hati. Kalau sampean berlaku diri sendiri nggak ngefek hidup ini, alah diri sendiri juga, ada yang kena nanti. Siapa lagi selain orang tua? Surat 6, 108. Ya. Tuhan sampean kena, karena kita atas sama Tuhan, makanya macam-macam. Yo. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Terus? Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Jadi Tuhan kita kena nggak jadinya? Kena. Nah ini, karena saya produk daripada Tuhan itu. Makanya harus hati-hati hidup ini. Makanya basmalah taruh di depan. Kalau saya membuka di Al-Quran, surat pertama, ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang kasih dan sayang. Ini harus dicamkan baik-baik dari mulai awal, proses, akhir. Semuanya harus atas nama Allah. Bukan atas nama organisasi. Silakan punya organisasi. Silakan punya kelompok. Itu sunatullah. Tapi atas namanya, atas nama Allah. Kalau atas nama organisasi kepentingannya beda nanti. Rusak ini semuanya. Apalagi saya atas nama pribadi masing-masing. Ayo saya tanya, hari ini pengen makan apa? Rawon kan? Sini? Soto kan? Situ? Pribadi ini berbahaya. Berbahaya. Makanya harus satu. Atas nama produk. Harus atas nama Allah. Allah yang mana tadi? Kenapa enggak Bismillah Allahu Akbar? Halo? Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama. Ayo surat pertama, ayat pertama buka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa enggak Bismillah Allahu Akbar? Saya main disuruh ngapain yang pertama ini? Begitu buka loh, disuruh ngapain? Atas nama Allah yang apa?
Dan itu yang penting, itu nomor satu itu. Jadi di surat pertama, ayat pertama, Kemen disuruh ngapain ini? Atas nama Allah, menjalankan kasih sayangnya, gitu ya. Saya disuruh sembahyang, apa suruh basmalah? Surat pertama, ayat pertama, as-sholatu ala wakti, apa basmalah? Penting mana sembahyang dengan basmalah? Halo? Saya sembahyang kalau nggak kasih sayang apa urusannya? Paham? Jadi saya dikirakan kasih sayang dulu. Ya, yang lain ngikuti nanti. Oke? Ibu lahir dari perut ibunya lagi. Namanya apa? Yang perut ibu ini? Rahim apa usus? Rahim apa perut? Jadi saya dilahirkan dari mana? Dari? Nah gitu. Dilahirkan dari kasih sayang. Kasih disebut rahim. Kenapa nggak perut aja? Kok rahim? Jadi dinding kanan kiri kita tuh mewakili itu. Kasih sayang. Buktikan kasih sayang kita. Pada orang tua, pada suami, anak, istri, lingkungan. Itulah yang mewakili. Yang mewakili? Itulah yang bas? Itu. Jadi kalau ingin mewakili Allah, yang baik-baik apa jelek-jelek? Lah iyalah, kalau Yamaha tadi remnya nyeplos kan gak karu-karuan. Harus pakem. Suspensinya harus bagus. Kalau saya mewakili Allah, kalau basmalah harus baik-baik enggak? Lah iyalah. Surat 17 110. Harus baik-baik. Ya, hati-hati. 17 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, serulah Allah. Terus? Atau serulah Ar-Rahman. Terus? Dengan nama yang mana saja kamu seru. Nah. Dia mempunyai al-asma'ul husna. Nah, mempunyai nama-nama yang Baik. Ya. Serulah Allah. Silakan, boleh. Serulah Ar-Rahman Ar-Rahim, boleh juga. Mau Allah disuruh gitu? Kenapa? Esensinya di situ. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau nyebut nama Allah atau atas nama Allah dalam kehidupan sehari-hari, harus yang baik-baik apa yang jelek-jelek? Pak Ayub soal bismillah paling fasih, ahli tajwid dia. Bismillahirrahmanirrahim sampai ngorok-ngorok gitu kan. Tapi korup. Mewakili siapa dia? Setan. Hah? Ayo bismillahnya hebat. Tapi kelakuannya tidak mencerminkan kasih sayang. Sedang mewakili siapa dia? Setan. Jadi banyak gak orang bismillah tapi bukan mewakili Allah? Banyak. Waspadalah. Ya. Banyak orang bismillah tapi tidak sedang mewakili Allah. Kalau kelakuannya tidak baik. Jadi bismillah itu cuma ucapan apa kelakuan? Nah, duanya. Kalau panjenengan hidup ini atas nama Allah, memulainya harus atas nama Allah. Prosesnya harus atas nama Allah. Akhirnya harus atas nama Allah. Maka hidup kita, mati kita harus karena siapa? Allah. Nah gitu. Surat 6, 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Atas nama dia semua. Jangan sendiri. Pokoknya. Mas Ayub, pacaran Mas Ayub. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi memulainya atas nama Allah. Prosesnya atas nama Allah. Berakhirnya atas nama Allah. Karena sesungguhnya kita dulu tidak ada, sekarang ada sebentar, habis itu tidak ada lagi. Yang ada siapa? Allah. Jadi harus atas nama siapa semua? Allah. Nah, itulah hidupku, salatku, matiku, lillahi ta'ala. Dan ini sudah semua para kiai sudah ngasih tahu sejak kita kecil. Ya, usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan. Nah, kalau wudu gimana? Nawaitu wudu'a lillahi khadasil asghauri lillahi ta'ala. Kalau poso? Nawaitu saumal berarti anadai
Terus? Jadi semuanya lillahi ta'ala nggak? Benar. Benar. Ya. Mulai sekarang lepaskan lillahi ta'ala. Kalau kita semua atas nama Allah, kita semua ini dengan nama Allah, lebih gede mana manusia dengan Allahnya? Berarti kalau lebih gede Allahnya di depan apa di belakang? Di depan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan lebih menonjolkan Allahnya apa pribadinya? Allah. Allahnya apa kelompoknya? Allah. Allahnya apa partainya? Allah. Allahnya apa organisasinya? Allah. Itu dulu. Kalau sampai keluar dari itu rusak nih bumi dan tatanannya. Semua harus kembali ke Allah dulu. Tapi boleh nggak berpartai? Boleh. Atas nama? Allah. Boleh nggak berkelompok? Boleh. Atas nama? Allah. Boleh nggak berkepribadian begini? Boleh. Harus atas nama? Allah. Apa buktinya saya melakukan sesuatu atas nama Allah? Halo? Berbuat baik. Hah? Nah, apalagi? Apa buktinya? Nih ya, salah satu bukti atas nama Allah itu surat 27 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya pada kejadian itu Surat benar-benar 27 ayat 30, bukan 23. Ya, maklumlah, namanya juga kuping. Soal ayat jangan salah. Kita tahu mana salah, jangankan ayatnya, hurufnya tahu, kita salah. 27 ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Terus? Dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sulaiman bisa kaya raya, sukses, peradabannya. Karena Sulaiman mengenalkan kepada manusia semuanya atas nama siapa? Allah. Begitu. Bukan atas nama pribadi masing-masing dan perbedaannya begitu banyak. Sejuta perbedaan hari ini. Tapi kembali visinya dulu kepada Allah. Ya, kalau Sulaiman begitu, nabi yang lain samalah. Surat 33, 38. Semua nabi sama. Ya, nabi yang satu meniru nabi sebelumnya. Semuanya basmalah nabi-nabi. 33, 38. Tidak ada suatu keberatan pun atas nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Terus? Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Jadi semua nabi basmalah nggak? Iya, semua nabi baca ini. Harus basmalah. Mau dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua basmalah. Ya, yang dilakukan harus basmalah dulu. Makanya ada hadis mengatakan bahwa setiap melakukan sesuatu dahulu dengan basmalah. Sahih itu. Harus basmalah dulu, semua para nabi basmalah. Kalau Nabi Sulaiman basmalah, Nabi Nuh kira-kira apa? Iyalah, basmalah dulu. Coba 11:41. Ya Pak, Nabi Nuh ngapain? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut? Terus? Di waktu berlayar dan berlabuhnya. Jadi pada waktu Nabi Nuh bersama kaumnya di kapal itu ngomong apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di kapal itu disuruh ngapain? Disuruh bismillah apa disuruh yang lain? Kenapa? Kok tidak yang lain? Nah begitu. Ya. Kenapa di dalam kapal itu harus dan Nabi Nuh menekankan harus pakai metode ini, harus pakai basmalah ini. Maka di dalam kapal bukan diajarin yang lain, tapi basmalah atas nama Allah. Kenapa? Kalau sampai sudah atas nama pribadi di kapal, rusak semua itu. Ayo, kalau sampean masuk kapal, haus. Ya. Ini kelompok haus. Kelompok ini belum haus. Kira-kira yang haus ngapain? Ngelobangin?
tahu. Yang penting dirinya puas dan hausnya selesai. Karena atas nama pribadi. Kerem nggak kapalnya? Jadi yang disebut basmalah itu hanya untuk diri sendiri apa untuk semuanya? Semuanya. Jadi kapal itu bisa juga ini sebuah amsal. Sebuah perumpamaan. Kalau sampean masuk di kapal yang muatnya 240 juta, nama kapal itu apa? Apa? Jadi harus ngapain di dalam Indonesia? Hah? Lah iya, kalau sampean kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan partai, ya, tidak mendulukan Tuhan, berbahaya ini. Bisa-bisa sampean ngobangin perahu, sini ngobangin, sini nyebur, nyari nasi rawon, rusak ini peradaban. Paham? Jadi semua harus jadi satu. Ya, boleh berpartai, boleh bergolongan, boleh berorganisasi, tapi mindsetnya, semuanya visi-visinya hanya karena Allah, bukan karena golongan itu, rusak nanti. Maka kapal Nuh nggak bisa oleng dan selamat sampai tujuan karena basmalah semua. Halo? Sudah pernahkah saya merasakan di bumi yang kita injak ini, khususnya bangsa tercinta ini, semuanya basmalah? Dalam arti kata, bukan ucapan, tapi melakukan sesuatu yang visinya sama? Bukankah terjadi perbedaan dan multi banget di Indonesia ini? Kenapa? Mengenalkannya bukan ke basmalah dulu. Kepada kelompok dan nafsu dulu. Basmalah dulu. Dan Nabi Muhammad diajarin ini 13 tahun. Ya, 13 tahun. Di Al-Quran itu ada 2 ayat. Ada muhkamat dan mutasyabihat. Tapi turunnya pakai fase. Fasenya ada 2. Fase makiyah dan fase madaniyah. Fase makiyah turunnya di mana? Di Mekah. Ya, cirinya ayat panjang apa pendek? Pendek. Basmalah panjang apa pendek? Pendek. Berarti turunnya di mana? Mekah. Di Mekah. Ya, mengajarkan Allah kepada siapapun begitu mengenal Tuhan, basmalah dulu. Artinya apa? Sampai disuruh nol dulu. Ya, kepentingannya ditinggalkan dulu. Ya, zero kepentingan. Hati kita nggak ada kepentingan apa-apa. Zero pengakuan. Kita nggak diakui nggak masalah. Kita nggak didengar nggak masalah. Kita nggak terkenal nggak masalah. Yang penting kita nolkan dulu. Semuanya kita lillahi ta'ala. Nah, dari fase makiyah itu kemudian Rasulullah berhasil. Ya, berhasil untuk kemudian fase yang kedua baru madaniyah. Makiyah inilah Rasulullah diajarin oleh Allah 13 tahun untuk bicara tauhid. Nah, sebelum ke Madinah kita tunggu dulu karena ada yang mau lewat. Baik. Pemirsa di rumah dan juga studio kembali ke Assalam. Apa tadi Assalam? Ayo sinau agama Islam. Hari ini bahas apa tadi? Basmalah. Basmalah cuma ucapan apa termasuk perilaku? Kalau ada orang basmalah tapi korupsi cocok nggak? Hah? Ada orang basmalah tapi korupsi, pantas nggak? Jadi orang yang suka korupsi, motong ayam boleh nggak? Nggak boleh. Ayo. Loh, kok masih boleh sih? Tadi koruptor motong ayam boleh nggak? Kan kata Allah, firman Allah, motong ayam harus basmalah itu dilakukan apa diucapkan? Kalau soal basmalah saja boleh motong ayam, anak kecil juga bisa dietet-etet basmalah. Bukan begitu bro kita ini. Kita bicara kelakuan, akhlak, bukan ucapan. Paham? Baik, kembali lagi tadi ada 2 ayat. Yang namanya madaniyah dan namanya makiyah. Makiyah turunnya di mana? Mekah. Pendek apa panjang? Pendek. Kalau yang Madinah? Panjang, berisi hukum. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Madinah apa di Mekah? Nah, basmalah itu ayat panjang apa pendek? Turunnya di mana berarti? Mekah. Jadi sebelum ke Madinah berhasil membuat satu peradaban, harus digodok dulu nggak? Nah, Nabi Muhammad oleh Allah ya di brainwash selama 13 tahun di Mekah. Itu yang kemudian diistilahkan, diamsalkan Nabi Muhammad dicuci oleh Jibril dadanya dengan air Zam-Zam. Itu artinya apa? Dicuci dengan basmalah.
supaya kepentingan pribadinya tidak lebih menonjol. Sebab kalau kepentingan pribadinya lebih menonjol, berbahaya. Bikin hukum juga rusak nanti hukumnya. Melaksanakan hukum juga maunya sendiri. Gitu loh. Paham nggih? Jadi basmalah itu untuk membrainwash. Untuk membuat kita zero atau nol kosong. Agar supaya tidak punya kepentingan apa-apa. Tapi semuanya adalah kepentingan Tuhan. Lillahi ta'ala. Panjenengan semua berangkat dari rumah ke sini. Tadi. Ya. Setelah tahu ini. Niatnya apa? Lillahi? Delala sampai sini. Ya. Penuh. Nggak diterima. Karena nggak cukup. Harus sabar nggak? Sabar. Kenapa lillahi? Tapi kalau karena organisasi semen, karena majelis taklim, wah bisa ribut. Oh iya ya. Kita demi kepentingan orang banyak. Saya harus mengalah. Kita semuanya dalam rangka mewakili Tuhan. Tentu sikap kita harus baik. Ya, nama-nama yang baik, akhlak yang baik yang kita harus telurkan. Kalau saja ini ada kendala sedikit, ya sudah. Masa atas nama Tuhan marah-marah? Ya, kalau atas nama Tuhan sabar nggak? Nah, makanya Asmaul Husna itu ditutup dengan sobrun, dibuka dengan Rahman. Oke, oh coba apa Asmaul Husna itu? Yang pertama, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Qahar, ya Wahab, ya Rozak. Wis, hafal kan? Wis terakhir aja ya, Sobur. Ya, jadi kita mewakili Rahman Rahim dan Sobur. Ya, kendangnya pertama Rahman Rahim, kendang terakhir Sobur. Itu mewakili Allah. Kalau sampean dalam berbisnis dalam rangka mewakili Allah, boleh enggak ganjil timbangan? Tidak. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Ganjil. Nah, kan ada hadis yang mengatakan ya, berbuatlah sesuatu dengan didahului basmalah. Sampean nimbang, berbuat enggak ini? Ya. Harus basmalah enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ganjel. Hah? Bismillah apaan ini? Ya. Jadi banyak enggak jenis-jenis bismillah seperti ini? Banyak. Jadi bismillah ada enggak hanya ucapan saja? Banyak. Nah, saya maunya pilih. Ya, saya pilih. Bismillah cuman ucapan. Bismillah cuman perilaku. Atau dua-duanya, ucapan dan perilaku. Mau yang mana? Kira-kira yang bismillah ucapan dan perilaku lebih banyak atau lebih sedikit? Hah? Kok guyu sih? Hah? Lebih sedikit. Ya, seandainya di pasar ada orang ganjil timbangan. Pakai topi putih misalnya. Ya kan? Kalau topi putih biasanya siapa? Sampean yang ngomong, bukan aku ya. Tapi ganjil timbangan. Tapi basmalah, diterima nggak basmalahnya? Tidak. Oke. Mas Ayub nih. Mas Ayub nggak bisa basmalah. Kenapa? Lidahnya memang bermasalah dia, cedal. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kelakuannya benar-benar jujur. Oke, lurus. Kasih sayang. Sabar. Yang diterima yang mana? Yang fasih tapi melanggar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi habis itu ngutil, iya, ngentit. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi kelakuannya lurus, yang diterima, yang kelakuannya apa yang ucapannya? Kelakuan. Tapi Mas Ayub juga bagus bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi perilakunya juga bagus. Yang lebih bagus yang mana? Tambah luar biasa. Semen milih yang ucapan tok. Nah gitu, ucapan dan perbuatan. Untuk menyamakan ucapan dan perbuatan ini tidak mudah. Ini 13 tahun Nabi Muhammad diajarin ini. Untuk membrainwash agar supaya kepentingan pribadinya itu hilang. Tapi menjadi kepentingan sesuatu yang besar. Yaitu kepentingan yang oleh Allah telah digariskan. Yaitu menjalankan wahyu. Itu basmalah sesungguhnya. Oke, nah sekarang dibuka ayat ini. Ya, kita pahami bersama. Surat 383 Mas Ayub. Maksudnya apa ini? 383. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahasa Arabnya nggih? Bahasa Arabnya?
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. Tahan, taat wa karhan. طوعا وكرها. Oke, طاعة. terus. Nah, Wa ilaihi yurja'un. artinya Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri berserah diri, segala apa yang di langit Ya. dan di bumi. Islam itu berserah diri gitu ya. Terus Baik dengan suka maupun terpaksa. langit, bumi dan isinya itu taat wa karhan. Disuruh tunduk patuh taat baik terpaksa maupun apa tadi? Ya. Suka maupun Suka terpaksa. maupun terpaksa harus tunduk. Cacing lebih Islam mana dengan Cak Ayub? Lebih Islam cacing karena cacing taat wa karhan. Tunduk suka maupun terpaksa. Dia diciptakan Allah di lumpur. Dia bekerja satu tempat yang sulit, tetap nerima nggak dia? Terima. Pohon mangga. Ya, begitu buah. Nah, udah menguning, diambil Pak Maskur. Set. Buah, cerot, injek-injek. Marah nggak? Tidak. Mangga marah nggak? Taat nggak? Jadi mangga termasuk ya cerminan makhluk dan juga cacing termasuk makhluk yang taat wa karhan. Tunduk patuh taat terpaksa ya maupun rela, suka atau terpaksa. Matahari dari dulu terbitnya dari mana? Timur. Tenggelamnya? Biar ada kampanye tetap dari timur nggak? Timur. Jadi matahari tunduk patuh taat nggak pada Allah? Islam nggak matahari? Islam. Cacing? Islam. Pohon mangga? Islam. Pisang sekarang. Pisang. Mau nggak dimakan raja? Mau. Dimakan selebritis? Mau. Dimakan copet? Mau. Dimakan codot? Mau. Dimakan monyet? Mau. Patuh nggak dia? Taat nggak dia? Karena di atas nama Allah. Bukan atas nama kepentingan pribadi dia. Kalau itu yang namanya pohon semua dan termasuk pisang atas nama dia nggak mau dimakan copet. Paham? Dia nggak mau dimakan codot, nggak mau dia. Tapi Tuhannya nomor satu. Habis dimakan dipotong nggak itu pohonnya? Masih tumbuh nggak? Jadi lebih bagus mana Pak Maskur, Pak Ayub dengan pisang? Ya kan nggak enak. Lebih bagus pisang. Jadi Pak Maskur, Pak Ayub sama Islam lebih sama apa pohon mangga lebih Islam mana? Karena pohon mangga atas nama Tuhan hidupnya. Oke. Kalau atas nama dia sendiri nggak mau, dia dibanting-banting nggak mau. Si cacing kalau atas nama pribadi mau nggak di comberan? Dia lebih senang di mall lah. Ya. Oke. Nah sekarang disitulah sesungguhnya basmalah itu ketika mementingkan Tuhan nomor satu. Sekarang saya mau nanya, bangunan tembok yang kuat besinya apa semennya? Kalau kena gempa, tek, nggak roboh karena ada apa? Yang kuat apanya? Besinya. Oke. Pohon ya, yang bisa mensuplai, yang terpenting pohonnya apa akarnya? Akar. Saya, Pak Maskur lagi berdiri, yang kuat dagingnya apa tulangnya? Tulang. Daging, besi maupun akar ada di mana? Di luar apa di dalam? Kenapa dia nggak iri? Halo? Ah gitu. Harusnya kalau tulang kita yang paling kuat, dia merasa dong, gua yang paling kuat, gua yang nongol. Gua punya kepentingan pribadi, gua tulang. Gua yang paling kuat. Nongol nggak si tulang itu? Kalau dia punya kepentingan pribadi, nggak atas nama Tuhan, nongol nggak dia? Nongol lah, dia merasa kuat kok. Aku berdiri karena ditopang oleh tulang kok. Bayangin kalau tulang kita keluar masing-masing. Oke, itu yang namanya bangunan yang kuat apanya tadi? Kalau besi itu bukan atas nama Allah, dia mau nongol. Gua yang kuat. Ngapain su tembok? Enak aja gua di dalam terus, nggak dilihat orang. Karena di atas nama Allah. Oke. Nah, si pohon
Yang kuat tadi apanya? Ada di mana sekarang? Kenapa dia nggak mau mengatakan sombong? Aku yang keluar nih. Pohon, daun, enak lo. Dilihat air, dilihat wanita cantik, gua di dalam terus. Nggak mau. Bayangin kalau semuanya mengklaim begitu. Jadi si akar atas nama siapa? Allah. Tulang atas nama siapa? Allah. Besi dalam bangunan atas nama siapa? Allah. Sampean atas nama siapa? Allah. Jatuh. Atas nama siapa sampean? Berarti atas nama Allah, berani nggak saya mengeluarkan, mengesampingkan kepentingan pribadi? Berani nggak saya menanggalkan kepentingan organisasi? Berani nggak saya menanggalkan kepentingan sebuah partai? Baru Madinah akan muncul. Kalau kita semua sudah berani mengorbankan ya satu kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, tetapi kepentingan Tuhan yang lebih gede. Itulah basmalah yang sesungguhnya. Itulah yang baru boleh motong ayam. Loh, angelan. Angelan. Nah, artinya di situ. Basmalah itu bukan sekedar pribadi. Kalau tadi di kapalnya Nabi Nuh, semuanya punya kepentingan pribadi. Yang satu haus, ngelobangin sebelah sini. Yang satu kepingin nasi rawon. Aku tak nyoncom, nyari nasi rawon. Enggak berangkat tuh barang. Nah, ketika semua punya kepentingan yang sama, yaitu lillahi ta'ala, insya Allah perahu bisa berjalan dengan baik, keluarga bisa berjalan dengan baik, golongan, kelompok, partai bisa berjalan dengan baik. Jadi ngomong-ngomong soal basmalah, penting nggak basmalah ini? Penting. Lebih penting mana dengan sembahyang? Saya lo ya, bukan aku loh. Enggak, aku nanya yang lebih kok. Hah? Lebih apa? Nah, sebab kalau sampai nanti sholat tanpa basmalah juga nggak jadi kan? Rukun sholat apa? Membaca Fatihah. Fatihah ada apanya? Nah gitu. Jadi kita pahami sholat dulu apa basmalah dulu? Makanya bagi yang belum paham basmalah, sembayangin ngelamun. Jelas? Maka dulu para kiai menyampaikan basmalah itu sedikit nak, cuman 19 huruf. Tapi pengupasnya bukan main, karena basmalah itu kunci. Basmalah itu miftah, kunci membuka satu kehidupan. Setelah sampai sudah mampu untuk menanggalkan kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan menjadi satu, alafa, yaitu menyatukan hati, damai, insya Allah. Itulah oleh Allah disebut sebagai basmalah sesungguhnya. Jadi sampai ke sini atas nama siapa? Allah. Sampai sini dihina, si ibu ini ngantuk ya. Marah nggak? Tidak, aku nggak ngantuk. Oh enggak emang ya? Artinya kalau kita sudah pakem, berjalan atas nama Allah, energinya kuat. Saya dari Palembang ke sini, ya, kalau atas nama Pak Maskur, punya kepentingan di dalam Mas Ayub, mungkin saya nggak ikhlas. Tapi saya dari Palembang ke sini, atas nama Allah. Ya, dengan nama Allah. Allah segalanya lillahi ta'ala. Bermasalah nggak saya bila di tengah jalan ada persoalan? Nggak ada masalah. Kenapa? Tuhan saya nomor satu, bro. Hah? Bukan Nur Hadinya, bukan kelompok saya, tapi Tuhan saya. Itulah basmalah. Maka basmalah itu oleh seluruh para nabi dan juga orang-orang pintarnya ditaruh di depan. Karena penting ini. Saya nggak bisa bayangkan dalam satu perahu tadi saling ngelobangin. Karena atas nama pribadi masing-masing. Nah, maka basmalah oleh Allah diturunkan di Makiyah untuk membrainwash kita. Nah, berarti ke depan kalau kita ketemu sama-sama bergandeng tangan, sebelum memulai kita ngucapin apa? Itu loh, nih ya Mas Ayub, nih Pak Maskur, kita bergandeng tangan, saudara-saudara, kita hari ini mau memberikan makan fakir miskin. Kita lepaskan diri kepentingan pribadi kita, lepaskan diri kepentingan golongan kelompok, karena sesungguhnya ini adalah perintah Tuhan. Maka atas nama Allah, demi Allah, kan gitu, dengan nama Allah kita lakukan Bismillahirrahmanirrahim. Beres gak? Sudah nggak ada kita kepingin nongol si tulang tadi, kepingin nongol si besi tadi. Itu. Gitu Pak Maskur? Begitu Pak Maskur? Jadi kita memulai dengan baca apa? 16 115. 16 115.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, Terus? darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Artinya yang baru dihalalkan oleh Allah ketika menyembelih menyebut nama siapa? Allah. Ini hanya menyebut apa berperilaku? Jelas. Jadi seorang koruptor ya ambil pisau, bismillahirrahmanirrahim, motong. Waktu korup di atas nama siapa? Allah. Waktu korup atas nama siapa? Hah? Hah? Ya. Ada lagi temannya Mas Ayub, habis selingkuh. Mbak Besu, bismillahirrahmanirrahim, motong. Bisa? Tidak. Bisa. Hah? Motongnya bisa. Tapi bakal jadi bangkai nggak ini? Bisa jadi bangkai. Karena perilakunya selama ini tidak mencerminkan dia atas nama Tuhan, atas nama Togut, atas nama iblis yang dilakukan. Maka jangan salah kalau anak kita makan daging ini potong oleh Mas Ayub tadi berpenyakit. Karena kelakuannya nggak bagus. Maka dulu yang boleh memotong ayam Pak Mudin dulu. Ya. Paham? Kenapa harus Mudin? Karena dulu ada istilah Jawa. Kowe nek motong ayam, potongno wak Mudin, polahe wak Mudin iku gak pedot ulune nek motong. Paham maksudnya? Ulu itu wudu. Ya, jadi kalau motongkan ayam yang tidak putus wudunya. Orang yang sudah lurus, yang kasih sayang tinggi, yang sabar, kepribadiannya lebih dihilangkan ya, daripada kepentingan yang lain. Ya. Tuhannya yang didulukan, lillahi ta'alanya lebih kencang. Itu baru boleh motong. Sekarang ayam yang dipotong, mungkin nggak yang motong saat ini bismillahnya ucapan? Mungkin. Ya, kan? Nah, kita bukan berarti kita soal motong ayam, salah satu contoh kecil bahwa sesungguhnya apa yang kita perbuat semua atas nama Allah, harus basmalah. Yang meninggalkan yang pribadi dan kita harus baik-baik, tidak boleh perbuatan yang mungkar. Kalau kita korup atau selingkuh, itu sesungguhnya walaupun kita sedang basmalah secara ucapan, itu atas nama Allah atas nama iblis. Jadi berhati-hatilah dengan basmalah hanya ucapan saja. Maka di ayat ini diharamkan oleh Allah itu yang ucapan saja maksudnya. Hanya ngucap tapi perilakunya tidak baik. Nah, dalam konteks ini kira-kira basmalah penting nggak? Sangat penting. Ujung dari basmalah pertama kalau kita simpulkan ya bahwa kita ini sebenarnya tiada. Dulunya nggak ada, sekarang ada sesaat, habis itu nggak ada lagi. Yang ada cuma Allah. Maka kita produk Allah, kita harus kesana kemari atas nama Dia. Harus basmalah. Nah, bentuk dari basmalah secara umum ya, tidak hanya ucapan, tapi perilaku. Di mana perilaku basmalah itu kita lebih menonjolkan Tuhan kita nomor satu daripada kita. Maka nafsu kita harus kita hilangkan. Kepentingan golongan, kelompok, organisasi nomor 2. Tapi kepentingan lillahi ta'ala nomor 1. Setelah manusia hilang kepentingan pribadinya, kepentingan kelompok dan golongannya, maka manusia itu oleh Allah diberikan ya, kepintaran. Ya. Apa kepintarannya? Nanti ya, kita akan bahas lagi karena ada yang mau lewat. Baik pemirsa, gabung kembali di Assalam. Apa itu Assalam? Tadi sampailah pada waktunya seseorang yang basmalah menghilangkan segala kepentingan pribadi, kelompok, golongan, keluarga dan sebagainya ditanggalkan dulu, tapi Allah nomor 1. Maka Allah kasih ilmu. Kemudian Nabi Muhammad waktu hijrah ke Madinah, oleh Allah diberikan sebuah kekuasaan. Madinah dirubah oleh Nabi Muhammad menjadi Madinatul Munawwaroh, mercusuar dunia. Karena apa? Beliau sudah dikasih stempel oleh Allah. Silakan Nabi, kamu bikin hukum. Karena apa? Aku yakin hukum kamu pasti nggak memihak siapapun karena kepribadian kamu tidak ada di situ, kelompok kamu tidak ada di situ, karena kamu atas nama aku. Maka kemudian Madinah dibangun dengan hukum yang betul-betul adil karena lillahi ta'ala. Maka orang-orang yang melaksanakan hukum di Madinah sudah di brainwash juga oleh Nabi Muhammad dengan basmalah.
kepentingan pribadinya hilang, semuanya karena lillahi ta'ala. Maka Madinah menjadi sebuah negeri yang baik, ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang menjadi mercusuar dunia. Kira-kira Indonesia kalau semuanya basmalah, pejabatnya basmalah, oke, rakyatnya basmalah, subur nggak? Tapi sebaliknya, kalau mereka tidak ada yang basmalah, hanya ucapan, tapi kepentingan pribadinya lebih menonjol. Ketika ada sesuatu di bangsa ini sudah dikorup untuk kepentingan pribadinya, dikorup untuk kepentingan kelompoknya, rusak nggak ini semua? Tapi basmalah nggak ucapannya? Ya, ucapannya basmalah, tapi perilakunya tidak basmalah. Maka mari kita kampanyekan keluar dari tempat ini. Indonesia harus basmalah. Dari pejabatnya, kemudian rakyatnya, dan juga seluruh struktur yang di dalamnya semua meninggalkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan kepentingan golongan, tapi Tuhan nomor satu. Itulah namanya lillahi, itulah namanya Ketika zaman Bung Karno, zaman para pejuang terdahulu, sehingga bisa dan mampu mengusir penjajah yang 350 tahun bercokol di Indonesia, kemudian dia hengkang di Indonesia. Kira-kira alatnya gimana, Pak? Basmalah. Tidak ada kepentingan pribadi, nggak ada kepentingan kelompok. Persatuan nomor satu. Makanya ada sumpah pemuda. Padamu negeri aku berjanji. Jadi satu semua. Ya, untuk memekik Allahu Akbar. Semua visinya satu. Itu namanya al-lafa. Ya, al-lafa baina qulubikum, fa'alafa baina qulubikum. Menyatukan hati manusia. Surat 3, 103. Ayo kita satukan hati kita dengan basmalah. Hilangkan kepentingan kelompok, golongan, dan yang lain. Tapi boleh bergolongan, boleh berkelompok, tapi Tuhannya nomor satu. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Yes. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Yes. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Terus? Maka Allah mempersatukan hatimu. Tahan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Itu fa'alafa baina qulubikum, menyatukan hati. Yang dulu oleh Gajah Mada dipakai sebagai sumpah palapa, fa'alafa atau palapa, untuk menjadi satu tujuan, ya, bahwa kita mendahulukan Tuhan. Maka keluar dari tempat ini, ayo kita bersama-sama memakai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan semua, tanggalkan semuanya. Hanya Allah di depan kita. Demikian pemirsa, waktunya sudah habis. Mohon maaf lahir batin kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombok hati iku limo perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu